Selamat pagi teman-teman yang saya banggakan, tak lupa juga kepada Bu Agnes yang saya hormati. Perkenankanlah saya Kinanti Fariza Utami, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memaparkan mengenai rancangan perangkat pembelajaran tema 6 subtema 2 pembelajaran 5, yakni menuju masyarakat sejahtera kelas 6. Sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Kinanti Fariza Utami, mahasiswa PPG Prajabatan kelas C tahun 2022 dengan NIM 221135225. Rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan yakni menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian, media yang saya gunakan berupa video pembelajaran terkait ciri-ciri masa pubertas dan juga PowerPoint terkait materi. Selanjutnya, asesmen yang saya buat yakni mencakup penilaian sikap, yakni sikap dalam hal kerjasama dan juga bertanggung jawab. Kemudian, penilaian keterampilan dan juga penilaian kognitif. Refleksi dan evaluasi pembelajaran hasil kegiatan pembelajaran di kelas 6 memiliki kelebihan yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, pemberian ice breaking di sela-sela pembelajaran memberikan motivasi, semangat peserta didik untuk terus belajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pembawaan atau gestur baik. Yang keempat, bahasa dan suara yang digunakan dalam pembelajaran itu tegas dan jelas sehingga mudah dipahami peserta didik. Yang kelima, waktu yang digunakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam RPP. Dan yang keenam, peserta didik sangat antusias dan juga terlibat aktif dalam menyimak video pembelajaran terkait ciri-ciri pubertas dan juga dalam kegiatan diskusi kelompok membuat mind map. Selain itu, peserta didik juga sangat antusias dalam memberikan kesimpulan. Namun tentunya dalam pembelajaran saya masih memiliki kekurangan. Yang pertama yakni peserta didik di kelas 6 SD Kanisius Kembaran itu cenderung diam dan juga manut, sehingga mereka masih malu dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, pada awal pembelajaran peserta didik kurang aktif, sehingga saya atau guru di kelas harus memberikan ice breaking yang asik guna meningkatkan motivasi dan semangat mereka dalam belajar. Yang ketiga, belum ada kesepakatan dalam kegiatan berdiskusi, sehingga waktu yang digunakan dalam berdiskusi sedikit molor. Rencana tindak lanjut dari hasil refleksi dan evaluasi pembelajaran yang pertama yakni saya akan melakukan kesepakatan sebelum melakukan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, saya akan menambahkan media konvensional agar peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan dapat menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan ketika praktek mengajar terbimbing di kelas 6 yakni media visual berupa video pembelajaran dan juga tayangan slide PowerPoint. Media visual tayangan slide PowerPoint itu berisi tentang kerangka rancangan pembelajaran serta terdapat video pembelajaran di dalamnya dan juga terdapat langkah-langkah dalam kegiatan LKPD, kemudian juga terdapat kesimpulan materi pembelajaran. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka saya akan merevisi rancangan pembelajaran. Yang pertama yaitu menambahkan media konvensional. Yang kedua, menambahkan kegiatan salam dari peserta didik di awal dan di akhir kegiatan yang merupakan wujud dari budaya sekolah. Kemudian menambahkan kegiatan membuat kesepakatan kelas ketika berdiskusi. Yang keempat, menambahkan kegiatan pada akhir kegiatan inti, yakni berupa penggunaan media konvensional berupa lingkaran pubertas. Yang kelima, penambahan alokasi waktu. Yang keenam, penambahan kisi-kisi soal evaluasi. Kemudian rancangan kegiatan pendahuluan, di mana peserta didik mempersiapkan alat tulis dan kerapian diri. Kemudian peserta didik menjawab salam dari guru. Yang ketiga, peserta didik melakukan pembiasaan pagi dengan mengucap salam di awal kegiatan pembelajaran. Seperti, selamat pagi Bu Kinan, berkah dalam Bu Kinan. Seperti itu. Itu merupakan budaya sekolah yang biasa mereka gunakan ketika guru masuk ke dalam kelas.
dan ketika sebelum pembelajaran dimulai. Dilanjutkan yang keempat, peserta didik dan guru melakukan doa bersama, dipimpin oleh salah satu siswa atau peserta didik di kelas tersebut. Yang kelima, peserta didik menjawab pertanyaan kabar dan juga presensi dari guru. Yang keenam, pemberian motivasi berupa tepuk one yes, tepuk semangat, dan juga tepuk yang lainnya. Biasanya saya gunakan tidak hanya satu tepuk. Kemudian setelah motivasi dilanjutkan dengan apersepsi, yakni peserta didik menjawab pertanyaan guru berkaitan dengan yang pertama, berapa usia anak-anak yang ada di dalam kelas ini? Apakah usia tersebut sudah masuk dalam masa pubertas? Nah, apakah anak-anak masih ingat dengan pengertian tentang pubertas? Setelah itu dilanjutkan dengan orientasi, yakni guru menyampaikan tema, tujuan, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Dilanjutkan lagi dengan pemberian ice breaking berupa bernyanyi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti. Dalam menggunakan model pembelajaran problem-based learning, sintaks pertama yang harus dilakukan seorang guru yakni mengorientasi siswa atau peserta didik pada masalah. Yang saya lakukan adalah peserta didik mengamati video tentang masa pubertas yang disajikan oleh guru melalui layar proyektor atau viewer. Kemudian dilanjutkan peserta didik menjawab pertanyaan pemantik terkait informasi yang terdapat pada video pembelajaran tersebut. Pertanyaan pemantik yang pertama yakni informasi apa yang telah kalian dapatkan, kalian temukan dalam video pembelajaran tersebut. Pada waktu itu anak-anak menjawab mengenai ciri-ciri pubertas dan juga masa pubertas. Kemudian saya lanjutkan dengan pernyataan pemantik selanjutnya. Ciri-ciri apa saja yang disebutkan dalam video tersebut? Nah, mereka di sini menjawab beberapa ciri yang memang disebutkan dalam video. Kemudian saya lanjutkan lagi pada pemantik selanjutnya, yaitu apakah pernah kalian mengalami ciri-ciri yang telah disebutkan dalam video tersebut? Mereka menjawab telah mengalami beberapa ciri yang sudah disebutkan dalam video. Dilanjutkan saya memberikan pertanyaan kembali, yakni bagaimana perasaan kalian ketika mengalami pubertas atau mengalami ciri-ciri pubertas seperti itu. Mereka pun menjawab, saya perasaannya senang, bahagia, karena sudah mau mulai beranjak dewasa. Nah, dalam hal ini saya memberikan pesan kepada peserta didik bahwasanya ketika kita sudah mengalami masa pubertas, maka kita harus mampu menjaga diri dan juga mampu menyikapi masa pubertas tersebut. Nah, pada kesempatan selanjutnya saya memberikan pemantik yang menuju pada permasalahan yang akan dibahas, yakni bagaimana cara kalian menyikapi permasalahan atau menyikapi masa pubertas tersebut anak-anak. Dilanjutkan dengan kegiatan berkelompok untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi masa pubertas yang baik dan memberikan keuntungan bagi diri kita masing-masing. Dilanjutkan dalam kegiatan pengorganisasian peserta didik. Di sini peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok secara heterogen berdasarkan warna pada papan nama masing-masing yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian peserta didik dibagi LKPD dan mereka diharapkan mampu membagi rata tugas kelompoknya, sehingga tidak ada peserta didik yang tidak bekerja sama. Dilanjutkan yang ketiga adalah sebelum melakukan diskusi atau melaksanakan diskusi, saya dan peserta didik membuat kesepakatan agar kegiatan pembelajaran atau kegiatan diskusi ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dilanjutkan pada tahap pembimbingan. Di sini peserta didik menyimak arahan guru terkait prosedur kegiatan pada LKPD masa pubertas, kegiatan 1 Bahasa Indonesia, dan juga kegiatan 2 IPA. Yakni pada kegiatan 1, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menganalisis informasi pada teks non-fiksi
tentang masa pubertas dan membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh dari teks bacaan pubertas. Kemudian, pada kegiatan 2, peserta didik bersama kelompoknya membuat mind map tentang menyikapi masa pubertas berdasarkan teks bacaan yang terdapat pada LKPD menyikapi masa pubertas. Kemudian dilanjutkan lagi, peserta didik bertanya jawab terkait hal yang belum dimengerti. Dilanjutkan, peserta didik mendapat penguatan untuk melakukan diskusi dengan percaya diri dan bekerja sama secara gotong royong, bertanggung jawab, dan juga berdiskusi secara percaya diri. Yang selanjutnya, guru mengontrol perkembangan kinerja setiap kelompok dengan berkeliling. Dilanjutkan pada tahap pengembangan dan penyajian. Yang pertama, peserta didik menuangkan hasil diskusi pada LKPD yang tersedia, yakni perkiraan isi informasi berdasarkan judul dan berdasarkan teks, serta hasil perbandingan antara keduanya, dan juga pembuatan mind map berdasarkan isi teks bacaan pubertas dan juga cara menyikapinya. Dilanjutkan yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan menunjukkan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh berdasarkan teks bacaan. Kemudian, menyajikan hasil mind map tentang menyikapi masa pubertas. Dilanjutkan kegiatan inti yang terakhir, yakni tahap analisis dan evaluasi. Yang pertama, peserta didik dari kelompok lain yang tidak mempresentasikan memberikan apresiasi dan tanggapan. Yang kedua, peserta didik dalam kelompok diberi penguatan dan koreksi terhadap hasil yang telah dipresentasikan tersebut dengan menggunakan media lingkaran pubertas guna mengecek pemahaman peserta didik atas apa yang telah mereka lakukan dan dipresentasikan. Yang ketiga, peserta didik bersama kelompoknya bergantian menggunakan media tersebut. Sedangkan kelompok yang tidak menggunakan media berdiskusi guna memperkirakan hasil yang diperoleh teman kelompok lain terkait penggunaan media tersebut dengan memberikan penangguhan jawaban benar atau salah. Dilanjutkan dengan kegiatan penutup, yakni peserta didik didampingi oleh guru menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah mereka pelajari hari ini. Kemudian setelah itu mereka diberikan kesempatan untuk bertanya tentang apa yang belum dipahami. Jika mereka sudah banyak yang paham mengenai materi yang telah dipelajari, maka mereka mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan tindak lanjut, yakni bila peserta didik memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 70 dan mata pelajaran IPA adalah 70, maka akan diadakan pengayaan atau penguatan. Namun, bila hasil evaluasi peserta didik tidak memenuhi KKM, akan dilakukan remedial. Setelah selesai dengan mengerjakan soal evaluasi, peserta didik dibagikan rancangan atau rangkuman materi mengenai pembelajaran hari ini. Kemudian dilakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini, yakni dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang bagaimana perasaan kalian hari ini, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran Bu Guru hari ini, hal apa yang kalian sukai, mengapa hal tersebut kalian sukai, hal apa yang mereka pahami, mengapa mereka memahami hal itu, atau mengapa mereka mudah memahami hal itu. Kemudian, kegiatan mana yang menurut kalian paling menyenangkan dan menurut kalian paling membuat sulit? Dan juga sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian dapat bekerja sama dengan teman-teman dan juga berdiskusi dengan teman-teman. Setelah itu, guru menutup pembelajaran dengan doa. Setelah berdoa, peserta didik memberikan salam kepada guru. Salam yang diberikan merupakan budaya sekolah yang telah mereka lakukan ketika awal dan akhir kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru memberikan salam penutup kepada mereka.
Dikarenakan pada kegiatan pembelajaran kemarin saya hanya menggunakan media pembelajaran berupa video dan juga PowerPoint, maka dengan hal itu saya ingin menambahkan media konkret berupa lingkaran pubertas atau bisa disingkat lintas. Media ini berupa lingkaran konfirmasi yang memuat ciri-ciri pubertas. Media ini dibuat menggunakan kardus berbentuk lingkaran dengan 4 layer lingkaran yang dilapisi dengan kertas. Kemudian di dalamnya berisi konfirmasi ciri-ciri pubertas. Peserta didik dapat menggunakan media ini dengan cara memutar setiap lingkaran sesuai dengan petunjuk. Media ini digunakan untuk memberikan pemahaman lebih kepada peserta didik mengenai ciri-ciri pubertas primer dan sekunder pada laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, media ini juga dapat digunakan untuk evaluasi dan juga bermain tebak-tebakan mengenai ciri-ciri pubertas. Dengan penggunaan media lingkaran pubertas, harapan saya, media tersebut dapat menambah motivasi peserta didik kelas 6 SD Kanisius Kembaran untuk lebih aktif dan komunikatif. Kemudian, dengan menggunakan media lingkaran pubertas juga akan menambah pemahaman peserta didik pada materi ciri-ciri pubertas primer dan sekunder. Kemudian dilanjutkan, penggunaan media lingkaran pubertas ini diharapkan dapat memberikan atau dapat menambah referensi untuk teman-teman mahasiswa, teman sejawat, guru, dan juga khalayak umum, khususnya pada bidang pendidikan. Alat dan bahan dalam pembuatan media lingkaran pubertas ini yakni yang pertama adalah kardus bekas, yang kedua adalah kertas warna, bisa menggunakan asturo ataupun kertas payung ataupun kertas pilus dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan jangka, menggunakan lem kertas dan juga ballpoint. Cara penggunaan media pembelajaran tentunya yang pertama adalah peserta didik mengamati penjelasan guru mengenai media tersebut. Kemudian penjelasan selanjutnya yakni dengan menggunakan media tersebut peserta didik dapat menggunakan media dengan menyesuaikan petunjuk yang diberikan atau petunjuk yang ada pada kertas yang mereka ambil. Kemudian mereka menyocokkan atau mencari jawabannya menggunakan media tersebut. Berikut dokumentasi kegiatan pembelajaran kelas 6 yang telah dilakukan pada hari Kamis 19 Januari 2023. Itulah pemaparan saya mengenai rancangan perangkat pembelajaran yang telah saya lakukan dan juga telah saya revisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera, berkah dalam untuk kita semuanya.